Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak. Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim. Para shaimin, hadirin pencinta media remaja Al-Wiqayah yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di saat ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan, kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Terlebih-lebih aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Shaimin, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati. Tidak terasa saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari demi hari kita lalui itu semua. Kita lakukan itu semata-mata karena untuk mencari ibadah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, beliau mengingatkan kepada kita, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan. Allah menurunkan rahmat dan mengampuni dosa-dosamu. Allah menerima doa-doamu, melihat atas perlombaan kamu dalam kebaikan dan membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Hadirin pemirsa yang saya hormati, ini adalah sinyal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan kepada kita, bahwa begitu luar biasa bulan suci Ramadan, di mana begitu banyak nilai keberkahan yang diberikan kepada kita. Sampai-sampai semua fasilitas yang Allah berikan diinformasikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar amal ibadah kita ini dijadikan sebagai satu amal soleh, maka yang perlu kita ingat baik-baik, ada 3 hal yang harus kita niatkan. Yang pertama, agar apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, adalah kita lakukan itu niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perbuatan, setiap amal yang kita lakukan, seharusnya kita lakukan itu dalam kerangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan kegiatan, seharusnya kita introspeksi dan merenung. Apakah amal yang kita akan lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita jadikan renungan, apakah amal ibadah yang kita lakukan ini sia-sia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka
dengan niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan landasan bagi kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin shaimin yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan itu dalam kerangka keimanan. Artinya sudah termaktub dalam kajian Al-Quran. Seperti ketika perbuatan yang kita lakukan seharusnya didasari oleh tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perbuatan itu tanpa adanya keimanan tauhid, maka perbuatan itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita ingin bersedekah, ingin mengeluarkan harta, maka keluarkanlah harta itu di jalan Allah. Jangan harta itu kita sebut-sebut. Jangan harta yang kita keluarkan itu menyakiti hati orang lain. Bisa jadi harta yang kita keluarkan itu bagaikan debu yang ada di atas batu tertimpa hujan. Perbuatan itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan agama, syariat agama. Artinya, setiap amal ibadah, setiap perbuatan haruslah mengikuti perbuatan koridor yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka lakukan ibadah sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah soleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam menjalankan ibadah puasa, haruslah kita lakukan itu sesuai dengan aturan syariat. Kita ikuti semua itu. Karena ini adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat agama. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan. Mereka berpuasa karena sebab tidak ada makanan yang mereka makan. Mereka tidak bisa menemukan sesuatu yang mereka bisa makan, sehingga mereka berpuasa. Kita berpuasa karena kita puasa sudah ditentukan oleh syariat agama. Di sini ada perbedaan. Satu sisi, saudara kita berpuasa karena mereka tidak punya makanan. Tapi kita berpuasa karena kita mengikuti syariat agama. Maka yang perlu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran dalam mengikuti itu semua. Kita bersyukur karena ibadah puasa kita ini sudah terukur. Kita bersyukur karena ibadah puasa kita ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum imsak kita sudah siapkan sahurnya. Dan sebelum berbuka kita siapkan makanannya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bisa jadi mereka akan lanjut puasanya karena tidak ada makanan. Hadirin shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi kita. Bahwa kehidupan sosial yang ada dalam lingkungan kita, ini kan harus menjadikan kita untuk selalu baik dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita lakukan ibadah itu sesuai dengan aturan syariat agama. Apa yang tadi saya sampaikan di awal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba. Maka ketika dia tiba dan datang, maka di sana bulan suci Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana rahmat Allah akan diturunkan. Ampuni dosa-dosa kita dan sekaligus menerima doa-doa kita. Dan ada satu malam yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, malam Lailatul Qadar. Ini semua adalah malam-malam penuh keberkahan yang Allah persiapkan kepada kita semua. Oleh karena itu, di penghujung apa yang saya sampaikan ini, dalam rangka upaya membangun amal soleh, mari
kita jadikan setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita landasi dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan itu karena koridor apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kita lakukan itu haruslah sesuai dengan aturan syariat agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf sekiranya ada kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.